Baik, pagi ini saya akan menjelaskan satu topik lagi tentang cara berjemur yang baik untuk kesehatan ya. Selama ini mungkin kita cukup sering abai untuk melakukan kebiasaan berjemur, tapi belakangan karena adanya pandemi saya lihat banyak sekali orang-orang yang sudah mulai berjemur. Ada yang berjemur dari pagi, ada yang sampai siang dan sebagainya. Ada yang sampai 1 jam, ada yang cuma 5 menit. Nah, di sini kita akan bahas sebenarnya berapa lama durasi berjemur yang baik, berapa kali seminggu, dan di waktu kapan sebaiknya kita berjemur. Di masa pandemi ini cukup sering digaungkan untuk kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, salah satunya memang ya itu tadi, berjemur di bawah terik matahari. Selain kita harus makan sehat, bergizi, olahraga rutin, jadi kita juga perlu berjemur di bawah terik matahari ya. Kita sudah tahu ya, selama kita masih duduk di sekolah, mungkin sekolah dasar kali ya, kita sudah tahu bahwa berjemur itu memberikan kecukupan vitamin D. Kecukupan vitamin D karena vitamin D itu dibentuk di bawah kulit. Jadi ketika ada terik matahari, maka terjadi proses pembentukan vitamin D di bawah kulit. Dan dampaknya bagi kesehatan, dari banyak jurnal sudah disebutkan bahwa vitamin D ini berperan dalam meningkatkan respon imun tubuh. Nah, ini yang kita butuhkan ya, karena kita perlu untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik. Nah, ini dia. Oke, vitamin D itu dibentuk dari kolesterol yang ada di bawah kulit ya. Ini kolesterol yang ada di bawah kulit ketika terpapar matahari. Nah, ini perlu dicatat bahwa sebenarnya yang dibutuhkan untuk membuat atau membentuk vitamin D bukan panas mataharinya, tapi sinar ultraviolet B atau UVB namanya. UVB, bukan panas mataharinya. Jadi mungkin selama ini banyak yang beranggapan karena sudah merasakan cukup panas di kulitnya karena paparan matahari, mereka merasa cukup terpenuhi vitamin D-nya. Bukan ya. Jadi memang yang kita inginkan adalah UVB-nya ya. Sinar ultraviolet B berperan membantu sintesis vitamin D di kulit. Nah, ini dia tadi yang saya sempat ceritakan di awal tadi. Durasi yang baik itu sekitar 10-30 menit. Cukup segitu aja. Berapa kali seminggu? 3 kali seminggu ya. Dengan durasi seperti ini sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan vitamin D ya. Memenuhi kebutuhan vitamin D lebih baik dengan sintesis seperti ini, bukan dari suplemen ya. Jauh lebih baik dengan terbentuknya vitamin D ini dari paparan sinar matahari. Pada mereka yang berkulit lebih gelap, durasinya lebih lama dari 10-30 menit, lebih bisa mencapai 40 menit ya atau lebih. 10 menit itu tidak cukup untuk mereka yang berkulit lebih gelap. Kenapa? Karena warna kulit yang lebih gelap itu biasanya dikarenakan atau dipengaruhi karena banyaknya melanin. Melanin fungsinya itu sama seperti sunscreen atau sunblock. Jadi dia memblok atau memproteksi kulit dari ultraviolet. Jadi ketika ultraviolet sampai ke kulit, melanin ini menyerap, pigmen melanin menyerap ultraviolet B, sehingga kadar ultraviolet B itu berkurang untuk memproduksi vitamin D. Makanya mereka yang berkulit lebih gelap perlu durasi berjemur lebih lama. Nah, durasi untuk berjemur juga dipengaruhi dari daerah kita tinggal. Kalau kita berada di daerah garis khatulistiwa, maka durasi yang tadi sempat saya paparkan itu sudah cukup 10-30 menit. Tapi kalau misalnya
daerah kita berada jauh dari garis khatulistiwa, maka kita perlu lebih lama lagi untuk berjemur karena radiasi ultraviolet yang yang berada jauh dari garis khatulistiwa itu biasanya lebih lemah. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah sunblock boleh digunakan saat berjemur? Apakah sunblock boleh digunakan saat berjemur? Nah, ini dia. Kita jawab ya. Tujuan sunblock digunakan kan untuk memproteksi kulit ya. Dari apa? Dari luka bakar akibat matahari, juga risiko kanker kulit. Jadi sunblock ini memang fungsinya bagus ya. Nah, tapi sunblock itu mengandung bahan kimia yang dapat menurunkan level sinar ultraviolet. Jadi UVB yang sampai ke kulit itu akhirnya berkurang karena penggunaan sunblock, sehingga hal ini bisa menyebabkan pembentukan vitamin D menjadi terhambat. Seperti itu ya. Ini hal lain yang perlu kita catat, bahwa UVB tidak dapat menembus kaca jendela. Jadi kalau misalnya Anda punya teman kerja di kantor yang mejanya berada di dekat jendela dan cahaya matahari masuk, nah itu bukan berarti mereka bisa beruntung berjemur, tidak, karena itu tidak ada efeknya sama sekali. UVB tidak dapat menembus kaca jendela. Jadi berjemur di balik kaca jendela itu tidak ada gunanya ya. Ini kesimpulannya, cara yang paling baik dan ideal untuk berjemur yaitu kita batasi durasi berjemurnya seperti tadi yang sudah saya paparkan, yaitu 10-30 menit. Berapa kali seminggu? 3 kali seminggu ya. Sunblock boleh digunakan setelah durasi 10-30 menit. Apabila misalkan lebih dari 30 menit Anda ingin masih terus berjemur, maka gunakan sunblock. Seperti itu ya. Atau kalaupun tidak ingin berjemur tapi Anda bertugas di lapangan memiliki paparan matahari yang lebih, maka sunblock ini perlu digunakan. Nah, kemudian ini, berjemurlah di antara pukul 9 sampai 11 pagi. Oke. Sebenarnya kalau dari teori, dari jam 9 sampai jam 4 sore itu radiasi ultraviolet B-nya cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Jadi bisa bagus, tapi alangkah lebih baiknya berjemur di antara jam 9 sampai jam 11. Sinar matahari di atas jam 12. Ini UVB-nya lebih tinggi, tapi panas mataharinya kurang baik. Tidak baik untuk kulit dan juga mata, seperti itu. Nah, jadi ini cukup perlu diingat dan perlu dicatat bahwa berjemur ini penting, terutama di masa pandemi sekarang, karena kita perlu mempertahankan daya tahan tubuh kita. Kemudian durasi yang paling baik berjemur sekitar 10-30 menit, dan frekuensinya 3 kali seminggu itu sudah cukup ya, seperti itu. Dan berjemurlah di antara pukul 9 sampai jam 11 pagi. Oke, mungkin itu saja ya. Kira kalau misal ada pertanyaan atau ide-ide yang akan perlu kita bahas, silakan DM atau email di dr@samuelkarta.com atau boleh kunjungi juga website saya. Oke, terima kasih.